Oke, selamat pagi, siang, sore untuk semua. Saya akan punya pembicaraan ya, diskusi dengan teman-teman. Teman-teman yang sangat saya kenal sejak zaman COVID ya, kita kenal sejak COVID ya. Iya. Sejak zaman Betul, COVID, Bapak. ya. Kemudian kami terus berinteraksi dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan mudah-mudahan masih bisa menyuarakan hal-hal positif untuk sekeliling kita. Ya. Kemudian eh, saya pembicaraan sih ya, saya bukan pembicaraan, tapi pembicara saya mungkin agak kurang fokus, tapi ini akibat saya pada bulan Desember kemarin saya terkena stroke, walaupun kata dokter masih light stroke ya, stroke ringan, tapi tetap membutuhkan pelajaran berbicara yang baik. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa memberikan saya pelajaran gimana gimana cara bicara. Oke. Nah, di sini ada dua teman kita, ada tulisannya di depannya. Yang pertama di sebelah, kebetulan layarnya di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya itu ada Mbak Rosbella Devi. Silakan Mbak, nama dan seterusnya. Ya, aku nama panjangnya sebenarnya lebih dari Rosbella Devi, terlalu panjang bahkan. Tapi biasanya dipanggil Bella. Saya sehari-hari ngerjain podcast dan juga suka nulis, baca macam-macam lah. Dan juga yang penting belajar tentang kehidupan dari Pak Hartanto. Oke, sekarang Mas Eko, monggo. Oke, saya Widodo Eko, biasa dipanggil Widodo atau Eko atau Dodo ya. Uh, saya sehari-hari kelayapan, uh, seringnya mengerjakan proyek-proyek pemetaan topografi. Di waktu senggang saya juga ngal pergi ke hutan, naik Wah, gunung. orang hutan. Masih masih alam-alam juga. Itu mungkin dari saya, Bapak. Oke, terima kasih Mas Dodo nih. Panggilnya Mas Dodo aja. Mas itu artinya master. Waduh. Asik. Ngeri, ngeri, Waduh, Master. ngeri, berat. ngeri. Terlalu berat, Pak. Suhu. Waduh, berat, 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 Iya. berat. Oke, kemudian kita hari ini akan membicarakan, mendiskusikan masalah kehidupan. Terlalu besar, Asik. terlalu besar, tapi kita kita fokuskan bagaimana saya bisa menceritakan kehidupan saya Yes. sejak awal awal mulai hidup sendiri lah ya, awal beserta anak-anak. Kemudian nanti terserah nanti berkembangnya kemana. Silakan ya, saya minta Mbak Bella sama Mas Dodo ini bisa mengurai ya, bisa memancing saya Ya. bicara ya. Karena dari Anda saya akan menjelaskan sesuatu. Silakan monggo. Oke. Mungkin aku buka dulu kali ya, Do ya. Ya, Iya, Bel. You silakan. go Siap. first. Jadi saya pribadi dan mungkin juga Widodo dan teman-teman yang nonton sebenarnya penasaran juga Pak, karena saya ini kan masih di umur yang relatif muda, belum berkeluarga juga. Terus faktor kedua itu adalah di sosial media itu tuh banyak banget informasi yang berseliweran tentang pendidikan anak atau parenting dan segala macamnya. Nah, saya tuh pengen belajar langsung dari bapak yang sudah berkeluarga dan juga sudah bisa kita bilang berhasil lah membesarkan kedua anak gitu. Dan anaknya satu perempuan, satu laki-laki kan. Jadi kita dapat perspektif yang lumayan lengkap gitu. Saya harap ya dari diskusi ini. Nah, mungkin kita buka ini ya Do ya, dengan dulu pas masih baru mau punya anak. Jadi saat ibu mengandung mungkin kan udah mulai mikirin nama anak gitu-gitu kan ya Pak. Nah itu tuh pandangan Bapak seperti apa sih terkait dengan perumpamaan bahwa nama itu adalah doa dan segala macamnya, dan bagaimana akhirnya Bapak tuh bisa menentukan nama dari anak-anak Bapak tuh kayak gimana? Oke.
Itu dulu ya Mas Dodo ya. Iya, Oke. Bapak. Terima kasih. Ini masalah nama ya. Nama itu salah satu pokok eh, pertengkaran atau pergulatan antara suami istri ya. Karena saya sering mendengar, wah nama anak gue begini, anak gue begini, tapi istri gue maunya gini, mertua gue maunya begini gitu, selalu begitu, selalu hal begitu yang saya selalu dengar ya. Dan itu terjadi benar-benar, tapi di saya enggak, alhamdulillah enggak. Saya dari awal sudah mengatakan pada istri saya, kita buat nama anak saya, anak kami, ada dua, anak kami yang bisa menjadi doa sekali, doa oke, doa karena itu wajib, karena orang akan mengucap, setiap orang akan memanggil nama anak, itu kan otomatis dia mengucap ya. Dan mengucap itu bisa diartikan sebagai suatu doa. Jangan sampai anak namanya seenak-enaknya aja, itu ngaco ya. Teman saya ada yang semacam itu, banyak yang semacam itu. Anak lu nama siapa? Wah, anakku namanya gini-gini ini. Waduh, saya kan kasihan lihat anaknya, wah kasihan banget ya anaknya ya. Karena dia akan menjadi bual-bualan atau bahkan bahan pembulian lah zaman-zaman dia nanti besar gitu kan. Saya takut sekali hal itu. Karena itu saya ngomong ke istri saya, anak kita idealnya itu hanya 2 kata. Idealnya. Karena Oke, kenapa? Itu juga menarik tuh. ya, karena memudahkan anak itu mengisi paspornya nanti. Iya. Betul. Nah, jadi dengan 2 kata tadi mudah anak itu menuliskan di surat keterangan ke depannya. Kemudian kita kalau istri saya ngasih nama anak awalnya harus huruf yang kecil. Oh, huruf kecil maksudnya A gitu ya. Harus huruf A atau sebagainya. Karena apa? Karena biasanya kalau pas pemanggilan di sekolah apa absensi gitu biasanya disebut duluan. Oh ya betul juga. Betul juga sih. Iya, dari segi praktis kan gitu kan. Segi praktis banget. Oke, benar. Kemudian saya mikir pada saat itu eh, saya mikir nama itu harus sesuai dengan salah satu hobi saya. Nah, saya ini Oh, ya, jadi saya agak ego lah bisa dikatakan bahwa harus hobi saya apa? Hobi saya ada astronomi. Jadi oke. harus saya masukkan kata-kata astronomi atau yang dikenal di dunia astronomi ke nama anak saya. Nah, anak saya harus saya kasih nama astronomi. Yang kedua dia harus juga selain astronomi, yang kedua adalah sastra. Ada hal sastra yang masuk di sana. Kenapa? Karena saya suka sastra. Saya suka sastra dan saya punya beberapa buku yang saya sengaja beli sejak zaman SMA yang berisi masalah kata-kata sastra tadi. Kemudian saya ditugaskan dari kantor, saya ditugaskan ke luar negeri. Nah, itu tugas pertama saya ditugaskan ke Thailand. Begitu ditugaskan tuh tugas pertama saya dalam hal di kantor. Kemudian saya bertemu dengan seorang di sana menjadi teman akrab saya. Kemudian saya tanya ke beliau kan, kalau kamu punya nggak nama orang Thailand yang cakep? Kata dia, nama orang Thailand Oh, cakep oke. semua, gitu kan? Nggak usah khawatir. Iyalah, ya kan? Terus, oke deh. Akhirnya dikasih nama. Namanya yang tolong artinya, dikasih tahu artinya. Namanya adalah, saya sebut saja, maaf nih pada yang punya nama. Namanya Bun Raksa. Bun Raksa itu adalah bun itu semacam kalau bahasa kita tuh su ya. Su itu suatu kebaikan. Su, hal yang baik. Bun Raksa artinya suatu raksa itu sesuatu yang besar, gagah ya, yang luar biasa. Jadi sesuatu yang accepted by the God ya. Jadi dia diterima perbuatannya oleh yang berkuasa saat itu. Nah, itu namanya Bun Raksa. Itu saya saya dapat itu udah kata kedua. Saya tetapkan tuh kata kedua. Kata pertamanya apa? Saya mikir, saya balik ke Indonesia,
full tugas di Thailand cuma hanya sekitar 10 hari lah, ringkas, hanya workshop. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Eh, yang belum apa? Astronomi, kedua sastra. Sastra. Ya, iya. Saya buka masalah astronomi. Astronomi apa ya yang bisa dikenal orang? Akhirnya saya berpikir gini aja, nama apa? Nama bintang, nama rasi bintang, rasi bintang. Rasi bintang yang selalu menjadi patokan seseorang dalam melihat. Kalau sekarang, kalau zaman dulu orang melihat rasi itu selalu namanya adalah, nama bintang tersebut adalah namanya Altair. Altair itu nama bintang. Jadi nama bintang sama rasi bintang itu beda ya. Tapi nama bintang dia. Bintang yang paling terang di satu rasi yang besar. Ada satu, biasanya dalam rasi itu ada satu bintang namanya bintang Alpha. Alpha itu yang paling besar, paling terang. Nah, itu namanya Altair. Kemudian saya cari di sastra, Altair itu apa sih? Oh, artinya elang. Elang. Saya suka. Jadi elang yang dikatakan di situ elang yang sedang terbang, elang sedang terbang. Dan elang itu adalah satu kehidupan yang luar biasa. Dia tidak mau makan di bawah, dia pengen makan yang tinggi-tinggi di lokasi-lokasi yang sulit, gitu kan. Pokoknya di tempat-tempat yang luar biasa, di sanalah dia hidup. Nah, saya ingin suatu ketika anak saya seperti itu. Artinya jangan aja ecek lah, kamu harus jadi orang yang hebat gitu. Nah, itu doa saya kan, doa saya. Itu doa saya. Maaf, doa saya. Jadi itu yang saya inginkan. Kemudian dua nama tadi adalah Altair dan Bun Raksa. Ya, jadi yang satu adalah nama sastra, yang satu adalah nama dari Thailand. Thailand itu kenapa saya milih Thailand? Kok kenapa nggak yang Malaysia segala macam? Karena saya ingin pemberian nama pada nama negara sebelum beliau itu lahir. Sebelum si Altair ini lahir. Oke, jadi pas saya cek, negara terakhir adalah Thailand. Udah. Jadi saya fokus pada kata-kata sastra tadi dan juga kata Thailand. Saya percaya dengan kata-kata ini karena juga isinya bagus, pengucapannya enak, dan juga insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu contoh untuk yang pertama. Itu anak pertama ya. Yang pertama karena dia lahir tuh sekitar beberapa bulan setelah saya pulang, dia pulang dari Thailand. Anak yang kedua ternyata mirip juga. Bukan mirip sih, karena saya di benak saya itu masih sama pola pikir ya. Jadi ada astronominya, ada sastranya juga. Ada Thailand juga. Kenapa? Karena pada saat itu saya ditugaskan ke Thailand. Jadi lagi. Pas saya anak kedua mau lahir, saya ditugaskan ke Thailand lagi. Jadi negara yang paling sering saya kunjungi itu memang Thailand ya, selain Indonesia sendiri. Nah, itu saya ke sana, saya tanya sama di profesor di sana. Prof, tolong beri nama anak saya, nama yang cakep. Kata dia, tenang, di sini namanya cakep semua kata. Ya udah, oke. Akhirnya dia beri nama saya gampang, Jidapa. Jidapa itu apa sih kok Jidapa gitu. Akhirnya saya tanya, saya dicek lagi ke teman lain yang orang Thailand juga, yang teman karib saya semula yang waktu anak pertama. Saya tanya, ini artinya apa sih Jidapa? Oh, ini artinya bagus. Artinya begini gitu. Oke, Jidapa. Kemudian sastranya apa ya? Bingung juga sastranya apa ya? Akhirnya sastranya saya dapatkan kata Aquila, bukan Aquila, tapi Aquila. Nah, Aquila itu ternyata apa? Itu adalah eagle juga. Jadi sama dengan anak pertama yang namanya Altair tadi adalah eagle yang sedang terbang. Kalau ini adalah Aquila. Dan nama Aquila itu adalah rasi
di angkasa sana ya, nama Altai dan Aquila tuh dalam satu lokasi yang relatif sama lokasinya, dan dia setiap tahun muncul. Artinya saya dimanapun berada, saya melihat ke angkasa melihat ke angkasa tuh bisa melihat mereka gitu. Oh, Jadi terharu. ya, jadi dari sisi apapun yang saya inginkan tuh alhamdulillah masuk. Namanya jadi Aquila Jidapa. Nah, rupanya tanpa disadari setelah dia kuliah itu ada dosen yang tanya ke dia, ke anak ini ya, ke anak cewek ini yang kedua nih, kamu kok namanya nama Thailand? Aku malah ternyata dia tuh memang dulu mengajar di Thailand, jadi dosen di ITB di planologi, bukan planologi, ya pokoknya di grup planologi lah. Dia dulu pernah ngajar dan istrinya orang Thailand gitu. Jadi ya, Oh, jadi oke lah, ketahuan nih ketahuan hmm. ketahuan nih dari sana gitu ya. Jadi nama sastra dan nama astronomi dan juga apa tadi, Dari Thailand. doa-doa gitu kan, doa-doa itu tetap apa namanya, tetap masuk dalam satu paket. Dan saya nggak tahu dari mana saya bisa membuat nama panjang tadi dari satu atau dua, tapi insya Allah itu nama yang memang diberikannya yang terbaik lah bagi anak saya. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Oke, saya boleh nanya iseng nggak, Pak? Oh ya, mau silakan. Kalau arti nama Bapak sendiri apa, Pak? Nah, itu. Iya, jadi nama saya kan Hartanto Sanjaya. Saya tanya ke Bapak satu ketika, ada Bapak ada Ibu di sana. Pak, nama saya itu artinya apa sih? Wah, nggak tahu gitu. Wah, nggak tahu. Iya, karena saat itu saya lahir di Lampung kan. Saya lahir di Oh, oke. Lampung. Tapi kok arti kata ini apa? Saya nggak tahu ya. Terus terang, kata Sanjaya itu kemudian banyak dipakai orang juga kan, karena mungkin zaman dulu juga ada yang mempunyai nama Sanjaya, model kayak raja segala macam, saya nggak tahu apa itu. Tapi Wangsa Sanjaya. nah itulah semacam itu ya, saya nggak tahu itu. Tapi saya sampai sekarang nggak tahu artinya itu apa. Tapi ya saya Oke, berpikir saya berpikir ya insya Allah sih merupakan samalah, artinya semacam itu, artinya kata yang baik, kata semacam doa yang bisa di apa dijadikan doa yang baik bagi saya gitu, mudah-mudahan begitu gitu betul, Mbak. betul. Berarti mungkin juga jangan-jangan di alam bawah sadar Pak Hartanto memberikan nama anak-anaknya yang sefilosofis dan bermakna itu karena mungkin Bapak kayak, aduh, arti nama saya sendiri apa gitu kali ya, Pak ya? Secara tidak langsung. Iya, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Dan nama mereka terus terang saya cek and recheck ya, karena ya namanya juga orang yang asing dan itu dari bangsa yang lain. Kemudian walaupun saya kenal baik sama orangnya, saya yakin dia memberikan yang terbaik, tapi saya cek lagi. Jadi saya tanya sama satu orang, kemudian saya tanya sama orang yang lain, kalau ini nama ini artinya apa sih bahasa kamu? Bahasa Thailand. Hmm. Oh, artinya ini. Oh, saya nggak tahu, saya mesti cari dulu segala macam. Pokoknya akhirnya saya tulis, saya bahkan saya email, akhirnya dia jawab by email. Oh, nama anak kamu tuh gini gini, artinya gini gini gini. Oh, oke lah, Wow. bagus. Karena sudah setuju bagus ya, oke lah, lanjut. Begitu. Oke. Kalau Widodo ada lagi nggak, Dok, yang pengen digali, Dok? Ini tadi menarik soal nama ya, Pak. Nah, Bapak bercerita tadi jika penamaan itu eh, Bapak memperoleh eh, pemikiran tentang penamaan itu ketika berada di Thailand. Apakah Bapak lama di Thailand atau penugasannya lama di Thailand atau setelah anak Bapak lahir atau sebelum itu sudah kembali ke Indonesia, Pak? Saya saya di Thailand itu adalah negara pertama di luar Indonesia. Pertama itu. Yang kedua, saya tidak pernah lama di Thailand. Paling lama 10 hari. Ya, saya nggak tahu persis kapan tanggal berapa.
Tapi itu sangat berkesan di saya. Pada saat saya ke sana itu, bayangkan saya berangkat ke negara yang saya tidak bisa baca tulisannya. Nggak bisa loh. Iya, kayak kayak udak gitu kan. Iya, saya nggak ngerti sama sekali nih. Ini tulisannya apa, membacanya gimana segala macam saya nggak tahu. Tapi kemudian sampai di sana saya ketemu teman-teman atau teman-teman kerja saya yang welcome gitu kan. Yang ada yang beragama Islam dan Islamnya luar biasa, memperkenalkan saya ke masjid di sana, ke restoran-restoran Cina yang semua restoran itu ada bahasa Arabnya, saya heran. Oh, wow. Jadi ada lokasi sana dan ada masjidnya, dia ngomong, teman saya ngomong, ini masjid masjid Islam. Jadi silakan kamu melakukan apa yang kamu inginkan di sini. Ya udah, aku sana. Jadi kalau dari sisi lokasi, ya, dari sisi kesempatan, itu memang kesempatan pertama saya sebelum kemudian saya ke negara lain di seluruh dunia lah bisa dikatakan, mudah-mudahan demikian. Nah itu jadi itu yang saya anggap sebagai semua itu berarti dalam kehidupan saya, semua itu berarti, bahkan nama anak saya, kesempatan yang diberikan oleh Allah pada saya pada saat ke sana, pada saat saya kembali. Saat itu anak saya belum lahir ya. Begitu saya pulang, beberapa bulan kemudian beliau lahir. Gitu. Jadi kalau nggak salah yang pertama itu Oktober, Oktober lahirnya. Terus waktu itu saya ke Thailandnya itu sekitar bulan apa ya? Saya lupa ya. Juni apa gitu, macam itu loh. Dan itu luar biasa. Luar biasanya saya banyak sekali karena saya melihat hal yang berbeda ya. Jadi saya selalu melihat hal yang positif. Wah ini kalau di negara saya begini asik nih gitu. Walaupun belum tentu semua itu positif ya. Tapi tetap pada saat saya di sana itu asik gitu. Kayak misalkan nih di luar pertanyaan kita ya. Misalkan saya melihat pada saat saya berada di restoran yang besar sekali, bukan restoran, maaf, ada restoran banyak, jualan. Nah jualan banyak itu, kemudian ada misalkan jam 5 sore ada didengungkan lagu kebangsaan. Begitu dengan lagu kebangsaan, semua orang diam tanpa ada kecuali, semua langsung diam di lokasi, semua pembicaraan berhenti, semua transaksi berhenti. Itu luar biasa bagi saya. Itu dalam hati saya, ini yang saya cari sebetulnya. Artinya hal itu yang tidak pernah saya dapatkan selama saya di negeri sendiri ya. Sejak kecil. Tapi sekarang saya udah tahu kalau di Jogja juga ada begitu ternyata. Iya, ternyata kemarin lihat di Jogja ada yang begitu, dituangkan lagu Indonesia Raya langsung pada diam semua gitu kan. Nah itu bagus juga. Mungkin dikembangkan bagus juga. Saya yakin sekali itu indah. Gitu dia. Oke Pak, ini menarik. Bapak terinspirasi nama anak dari Thailand. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak menyampaikan ke Ibu, apakah beliau tidak kaget? Loh, kok tiba-tiba Thailand begitu? Dan bagaimana Pak ini eh, untuk menemukan jalan tengah sampai ke kata sepakat bahwa boleh menggunakan nama yang terinspirasi dari Thailand itu tadi, apakah Ya. tidak sulit Bapak? Saya katakan terus terang enggak. Karena dari awal kita udah berkomitmen ya. Kita nggak usah ribut pasal nama. Dia harus terdiri dari dua kata. Satu kata mengenai negara terakhir yang saya kunjungi. Satu kata terkait dengan tadi ada sastranya, ada segala macam. Nah itu begitu istri saya katakan anak kita namanya ini, setuju. Jadi tidak ada tidak ada Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu lagi negosiasi panjang lebar tinggi, itu tidak perlu lagi. Langsung oke.
Wah, itu justru yang harus benar-benar disyukuri ya. Soalnya kan banyak Ya, eh, saya melihat pasangan itu ketika punya anak itu bertentangan tentang pandangan cara memberi nama anak. Bahkan betul, betul. ada perjanjian beberapa orang yang saya tahu itu anak pertama itu yang kasih nama bapaknya, anak kedua itu jatah ibunya. Ada yang demikian, Bapak. Iya, iya. Nah, itu Bapak. Kemudian eh, dia ini Pak, mungkin bergeser dari nama, bagaimana cara Bapak mendidik uh, kedua anak Bapak terdahulu, terutama jika anak pertama dan anak kedua itu sudah terdapat perbedaan generasi itu Pak. Nah, itu kan ada generasi generasi no gap di keduanya Pak. Nah, apakah parentingnya itu tetap sama atau mengikuti dengan zamannya Pak? Baik, gini Mas Ro. Eh, saya melihat anak saya itu bedanya hanya 2,5 tahun. Oh, dua tidak setengah jauh ya. tahun. Jadi saya pikir itu masih satu generasi, bukan generasi Hmm. yang terpisah. Cara berpikir mereka relatif sama, relatif ya, saya katakan relatif. Dan kemudian yang muncul di saya itu bagaimana mendidik mereka dengan benar. Karena kata benar di sini relatif ya. Karena Betul. Ah, mereka tuh ada cowok, ada cewek, ya kan? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Tidak bisa saya mengandalkan, misalkan ini maaf ya, misalkan pembantu, nggak bisa. Saya tidak mungkin mengandalkan ya dalam tanda kutip mertua gitu ya, atau orang tua, nggak. Kenapa? Karena di situ ada gap usianya luar biasa. Hmm. Kalau dengan pembantu, pengetahuan mereka tuh luar biasa, beda lah. Beda ya. Bukan masalah beda terlalu jauh enggak, tapi pendidikannya. Ya. Saya ingin anak saya bisa dilatih oleh orang yang terdidik. Dan kebetulan alhamdulillah istri saya kan S1 juga. Dan pada awalnya beliau sempat kerja dan mungkin sekitar belasan tahun di saya sebut aja namanya, saya Lipo, di grupnya Lipo ya, di grupnya Lipo Hmm. Oke. itu bersedia mengundurkan diri. Jadi Oh wow. mengundurkan diri untuk apa? Untuk bisa memegang anak-anaknya, memegang itu mengendalikannya. Karena saya ingin anak saya itu tidak hanya kenyang, masa nasi anak cuman masa apa menghidupi anaknya sekedar dia dikasih makan doang, jangan ribut-ribut tuh anak, pokoknya nggak usah ribut, buang anak-anak nggak boleh nangis, itu enggak. Saya malah selalu tanya ke mereka, ke anak-anak ya, kamu kalau nggak ada sesuatu yang perlu ditangisi jangan nangis, Hmm. gunakan realitas saja gitu. Gunakan realitas saja. Realitas saja. Karena kalau kamu sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, itu repot malah. Ya ternyata bagus mereka, artinya mereka bisa menerima, tidak menangis. Kalau bahkan kadang jatuh pun dia nggak nangis, jangan lari-lari gitu. Anak-anak ya, anak-anak umur untuk 2 tahun, 1 2 tahun itu kan, umur 2 tahun 3 tahun itu lari jatuh, berak, mereka nggak nangis. Ya saya pikir ya ya sesuai dengan keinginan saya. Jadi anak saya jangan cengeng gitu. Kamu nggak boleh nangis. Bukannya saya nggak boleh nangis, ya kan ada juga orang tua yang apa ya, yang menginginkan anaknya bisa nangis segala macam atau teriak sekuat-kuatnya, enggak. Justru di keluarga anak-anak ini saya minta kamu nggak usah teriak-teriak segala macam, cukup diem aja, cukup tenang. Yang penting adalah lakukan apa yang kamu bisa, gitu. Karena umurnya sekitar, ya beda sekitar 2,5 tahun, dan mereka dalam, saya katakan satu generasi lah. Sudah kata demikian, satu generasi. Dan apapun yang dimainkan kakaknya dimainkan juga adiknya kok sama, Hmm. tidak, yang tidak membedakan. Walaupun yang satu permainannya permainan cowok pasti ya,
salah satu pemain cewek, saya tidak merasa apa merasa susah atau bingung bagaimana mendidik mereka, enggak ya. Istri saya bisa mendidik mereka dengan baik. Dan kemudian waktu itu kami sangat dibantu oleh ibu mertua yang kemudian ikut dengan saya, ibu mertua almarhumah. Beliau satu ide sama saya, di mana anak tuh nggak boleh apapun yang mereka teriak dilakukan, enggak. Mereka harus tahu orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa, ya jangan. Anak tuh bukan untuk kita kamu mau apa saya akan kasih demi kamu, enggak, saya nggak mau. Kalau saya nggak bisa ngapain gitu. Jadi lebih realistis lah. Ada suatu ketika saya bawa kondangan, si kecil umur sekitar berapa ya, sekitar 2 tahunan lah, lari kenceng ya, main-main lah sama temannya, lari jatuh brok, saya gendong, nggak ada suara sama sekali, dia suara tangisan tuh nggak ada. Sampai kaget, wah bisa begini gitu ya. Saya begitu jahatnya dia kan dia pasti nahan sakit kan, kan. Tapi ya alhamdulillah nggak masalah gitu. Sampai sekarang jadi suatu kebiasaan aja, jangan sampai memanjakan. Saya nggak suka memanjakan anak-anak saya, dan mereka tidak boleh manja. Kalau manja mereka bakal lewat sama, Iya, betul. iya, lewat sama kebiasaan yang lain. Iya, saya Gitu. jadi keinget, saya pernah baca kalau sebetulnya perkembangan otak anak itu kan yang paling optimal di golden age-nya itu angka 0 sampai 5 tahun gitu kan, Pak. Iya, betul. Jadi saya respect banget sama istrinya Pak Hartanto yang bisa sampai berhenti kerja untuk fokus mendidik anak, karena memang justru saat perkembangan itulah yang paling optimal gitu di umur 0 sampai 5 tahun itu kan. Dan saya juga ini sih jujur prihatin juga sama beberapa keluarga di luar sana yang ternyata Pak datanya itu 82 atau 85% penduduk Indonesia yang di atas umur 15 tahun, termasuk juga orang-orang tua itu, tidak mengenyam pendidikan S1. Jadi saya bisa ngebayangin mereka yang akhirnya berkeluarga, terus habis itu juga mungkin pengetahuannya kurang maksimal terkait bagaimana cara mendidik anak gitu kan Pak. Jadi sebetulnya kita berada di lingkungan bisa dibilang keluarga yang juga beruntung gitu lah Pak. Ya, saya setuju gitu ya. Artinya begitu besar perjuangan istri saya karena menekan egonya sendiri untuk bisa untuk mengutamakan membesarkan anak-anak saya. Itu luar biasa. Dan juga tentu didiknya itu bukan sekedar anak tidak boleh sakit, tidak boleh makan, tidak boleh makan, kurang makan segala macam, enggak. Semua realistis. Kalau emang nggak bisa dimakan ya nggak usah dimakan. Kalau emang ada kan yang minuman macam-macamnya sekarang, yang minuman yang gula segala macam. Kalau dari awal kita buat dia ke komposisi. Kalau kamu lihat ada komposisi ini jangan dimakan karena ini adalah racun. Sampai kayak gitu ya Pak ya? Sampai gitu. Saya bahkan bohong itu artinya itu racun, itu nggak baik gitu kan. Saya sampai gitu. Dan akhirnya mereka kalau saya bawa ke misalkan ke Indomaret atau Alfamart itu kan, yang mereka lihat dulu adalah komposisinya lihat, oh ini boleh Pak, ini boleh. Ya kalau udah boleh. Itu dari kecil Pak berarti Pak? Iya, dari kecil. Dari umur berapa Pak kira-kira? Dari umur mereka ya taruhlah SD ya. SD. Wow. Sejak mereka saya beranikan untuk bawa ke patokan. Jadi dengan gitu saya udah perkenalkan mereka. Nih kalau ada yang ini nggak boleh makan. Kalau ada begini nggak boleh makan. Jadi model kayak makanan ciki-cikian gitu ya. Dulu nggak bisa. Saya kadang mikir ya, saya juga pingin. Saya juga pingin loh, betul. Saya pingin makan ciki. Akhirnya kalau pas saya lagi keluar dari rumah,
survei gitu misalkan, ada ciki saya beli. Ya Saya ampun. beli, saya Malah pengen, ayahnya ya yang pengen. iya, jadi saya pengen kan rasanya kayak apa sih sebetulnya gitu kan. Saya beli ya karena saya kalau di rumah saya nggak mungkin. Nah, itu Hmm. saya sendiri bertahan, artinya saya punya pendapat, saya harus terapkan itu di keluarga saya. Saya nggak mau kemudian saya makan menentang pendapat saya, tapi anak saya protes, Hmm. kan itu bukan, kan itu nggak boleh pak. Nah itu saya nggak mau seperti itu, gitu. I Dan see. anak-anak itu dari kecil tuh sudah saya saya semacam buat apa ya, eh, item-item yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau dia berhasil dalam satu hari itu sekian item itu tidak dilakukan dengan benar, saya berikan mereka poin untuk hari akhir weekend, untuk weekend itu hari Sabtu atau hari Ya apa, ampun, wow, oke. saya berikan apa itu hadiah kamu gitu. Jadi ada poin-poinnya, saya sebut lebih lebih sebut ke poinnya. Ini poin kamu seperti ini, poin begini. Jadi antara adik sama kakak tuh saling saling kontrol, bukannya saling membatasi enggak, tapi saling kontrol. Begitu masuk ke apa Oh wow, ke tempat penjualan, langsung mereka lihat komposisinya gimana. Oh ini bisa nih, mereka saling komunikasi. Oh ini bisa kak, ini boleh bahkan ya silakan aja gitu kan. Kalau itu saya nggak bisa kalah. Itu nggak keren. bisa kalah saya. Nah, jadi tapi syukur-syukur sih nggak hobi. Ya mungkin karena begitu ya, karena saya lakukan seperti itu, Mm-mm. jadi bukan hobi mereka setiap ke warung masih beli itu nggak. Nggak seperti itu. Mereka pasti nanya dulu gitu. Berarti tuh Bapak kayak filosofi mendidiknya lebih ke carrot daripada stick gitu ya Pak? Jadi Ya dikasih reward daripada dikasih punishment ketika melakukan kesalahan gitu ya Pak? betul. So, saya lebih percaya gitu. Saya lebih percaya kalau misalkan punishment itu kalau ada saya, kalau nggak ada saya gimana, ya kan? Tapi kalau dengan Hmm. reward, mereka akan jaga sendiri. Oh ntar saya berkurang nih, ntar nilai saya kurang nih, ntar nilai weekend saya kurang nih gitu. Mereka akan jaga sendiri. Kalau saya lebih cenderung percaya pada mereka. Kamu sekarang mau Hmm. percaya begini gini gini. Begitu dia nggak percaya, dia melakukan hal yang kesalahan, baru punishment ada. Bukan berarti dipukul, bukan, tapi ada perlakuan lain Ya, yang dianggap satu punishment. oke. Nah, tadi kan Bapak juga udah nyinggung terkait pendidikan lah kurang lebih gitu kan, Pak. Tapi pendidikan di rumah. Nah, saya tuh sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang pendidikan formal seperti itu, saya pengen minta pandangan Bapak juga terkait definisi pendidikan bagi Bapak tuh seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Sebetulnya gampang banget ya. Namanya pendidikan dengan pengajaran itu kan beda ya. Kalau pengajaran tuh hanya berlaku 45 menit, ya kan? Pengajaran selesai. Tapi kalau pendidikan 24 jam. Artinya anak itu Hmm. mencontoh kita. Mencontoh tuh jauh lebih hebat dibandingkan dia hanya membaca buku. Baca buku selesai, entah diingat apa enggak terserah. 45 menit selesai. Saya lebih suka mereka itu melihat guide, ada guide ya, ada contohnya gitu. Hmm. Jadi selain mereka tidak boleh makan ini ya saya juga nggak boleh dong gitu. Selain mereka Oh, leading tidak by boleh, example gitu ya, Pak? nah baik sampel betul. Saya yakin itu jauh lebih dipercaya oleh anak-anak ya dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan hanya pelarangan. Kamu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Giliran saya melakukan, dia kan bisa protes. Pasti protes anak-anak. Pasti dah. Ini Iya. nggak bisa Apalagi kita. anak-anak sekarang kritis kan, Pak? Nah, betul. Betul. Jadi ungkapan begitu memang gimana ya? Saya sangat setuju dengan yang menyatakan bahwa by example itu jauh lebih baik daripada by punishment. Kamu kalau disuruh-suruh segala macam baru mau, enggak, saya nggak suka gitu. Saya ingin dia bisa berpikir logis bahwa itu memang harus dilakukan. Kalau memang tidak bisa ya udah jangan lakukan. Asal ada alasannya nggak masalah. Oh, oke.
Itu juga menarik tuh. Berarti kita nge-encourage anak-anak untuk bisa berargumentasi gitu ya Pak ya. Nah, iya Kayak betul. mengutarakan pemikirannya. Iya, betul. Oke, Dok, ada yang mau digali Nah, lagi nggak, Dok, nih soal pendidikan? ini Pak, untuk mendidik anak pada usia-usia SD itu biasanya anak itu juga melihat temannya, Pak. Apakah tidak pernah, bagaimana, atau Bapak nggak pernah menghadapi misalnya anak, loh kok saya nggak boleh ini sama orang tua tapi teman saya boleh gitu, apa nggak pernah Hmm, protes begitu, Pak? menarik tuh. Ya itu susah ya. Itu susah sekali. Misalkan gini, anak-anak saya zamannya SD itu tidak mengenal namanya HP, tidak mengenal sama sekali. Ya. Dan saya tidak takut sama sekali. Itu teknologi kok nanti akan ada gitu. Dan saya tidak takut sama sekali mereka tidak mengenal. Dan ternyata bagus, mereka tidak bermain-main HP seperti anak sekarang lah. Main nggak dikasih HP marah-marahin orang tuanya, lempar-lempar segala macem gitu kan. Bahkan memperbudak lah, bisa dikatakan memperbudak orang tuanya dengan HP gitu kan. Kalau saya nggak seperti itu. Jadi sejak dulu kebetulan ya, saya sangat didukung itu adalah masalah kebetulan kondisi ekonomi. Jadi itu, tapi bukan alasan. Bagi saya kondisi ekonomi itu hanya mempermudah saya menerapkan apa yang saya yakini kok. Itu aja. Begitu Hmm. saya tidak suka dengan HP, ya saya gunakan HP seadanya saja. Jadi pada saat teman-teman yang lain sudah bisa, bahkan teman mereka itu ada yang setiap hari ganti HP itu ada gitu kan. Ada yang Hah? orang-orang yang Wow. iya betul. Jadi yang ya bisa dikatakan kaya lah atau berlebih lah gitu ya, berlebih ya. HP-nya ganti, oh ini HP-nya ganti lagi, oh terus anak saya hanya ngelihat aja, oh gitu, dia hanya tahu cara menggunakannya, tahu dari internet segala macam, tapi dia nggak mau sama sekali memiliki gitu ya. Misalnya saya juga alhamdulillah, Wow. entah itu satu blessing dari 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 yang di atas ya, saya nggak tahu, tapi mereka dengan gampang menguasai alat-alat itu, karena saya yakin namanya alat-alat seperti itu sangat berpengaruh saat ini, sangat berpengaruh. Ada lagi. Nah, itu Pak, tapi buat keputusan milih dari TK ke SD gitu misalnya Pak, dipilih buat masuk swasta dan negeri itu gimana Pak prosesnya atau Nah itu diskusinya? betul, biar lagi nih ada sesuatu yang antik nih. Pada saat anak saya SD itu saya sekolahkan di SDIT ya. SDIT tahu sendiri ya, SDIT itu masuknya pagi banget kan, masuk pagi banget, jam 7 dia masuk, kemudian pulangnya asar, pada asar mereka balik, dan itu dilakukan setiap hari ya kecuali hari Sabtu ya, dari Senin sampai Jumat mereka lakukan. Nah itu begitu mereka kelas 6, saya beri pengertian sama si kakak nih, kamu SMP nggak di sini ya. Kenapa Pak? Hmm. Begini, kamu harus tahu dunia, harus tahu dunia. Dunia itu yang sebenarnya itu ada di negeri. Kamu harus masuk ke SMP Wow. negeri, dimana di sana kamu bisa melihat sesuatu yang orang-orang yang pinter banget, orang yang goblok ya goblok banget. Jadi dua hal yang kondisinya banyak jauh gitu ya. Yang kaya Ketimpangan. banget, yang miskin juga banyak yang miskin banget gitu. Nah hal semacam itu saya tekankan pada kakak. Kemudian oke, sekarang kamu coba nanti SMP seperti apa. Kebetulan dia masuk SMP dulu tuh ada di sini namanya SMP yang standar standar internasional apa semacam itu lah. Ya. SMP negeri tapi berstandar internasional, saya lupa namanya RSBI apa ya ya. Pak. Nah iya RSPI. Nah itu beliau masuk situ dan benar di dalam dia ketemu teman-temannya.
teman-teman yang bisa, yang selalu ganti HP-nya tadi ketemu lagi. Ya. Jadi yang ngerjain tugas nggak bisa, yang ngerjain tugas bisa juga itu. Jadi hal semacam itu dia temuin. Saya tekankan, kamu nanti adalah kamu akan melihat orang yang goblok banget, tapi yang pinter-pinter banget juga banyak gitu. Jadi hal semacam itu harus kamu bisa bermain di sana. Bermain itu artinya menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin untuk bisa kamu hidup. Karena disitulah kehidupan. Kehidupan itu kita tahu hal yang peaknya peak ke atas sama peaknya ke bawah. Itu harus kita tahu. Jangan sampai kita hanya mengetahui yang di atas saja. Kayak tadi misalkan dia di SDIT tadi, ini konsep sendiri ya. Konsep sendiri. Di sana dia bangun pagi, masuk sekolah, jam makan dia makan dikasih, jajan nggak boleh, nanti pulang lagi setelah asar. Jadi satu waktu yang fix gitu kan, waktu yang fix, dan mereka melakukan hal itu setiap hari. Tapi kalau mereka tidak bisa mengenal hal yang biasa-biasa saja, yang di SMP negeri, itu jelas mereka akan bahaya sekali. Begitu masuk negeri dia merasa bebas, merasa apa segala macam. Jadi yang namanya emosi itu tidak terkendali. Saya yakin sekali tidak akan terkendali. Dan kebetulan nih, mohon maaf, ada teman-teman anak saya itu yang seperti itu. Jadi langsung saya kasih contoh, coba kamu lihat si ini gimana, kamu lihat si ini gimana. Nah itu karena mereka tidak mengenal ya, tidak mengenal kondisi sebelumnya seperti apa. Artinya mereka tidak diberikan masukan mungkin sama orang tuanya mungkin ya, atau tidak sama sekelilingnya mungkin tidak diberitahu bahwa kamu akan bertemu A, bertemu B, bertemu C. Nah kebetulan anak saya ini, karena saya dulu sempat SD juga, jadi saya katakan, Widodo nggak SD Pak dia Pak. jadi saya katakan zaman saya dulu begini gini contohnya loh. Zaman saya dulu, saya kasih contohnya seperti itu. Zaman saya SMP saya begini. Apapun saya alami begini. Artinya saya lepas saja kepada anak saya. Kamu nanti akan bertemu gini. Dan benar mereka ketemu gitu. Jadi zamannya SDIT mereka pulang pergi itu dijemput mobil, dijemput kan begitu SMP si kakak itu pada berapa hari kemudian dia hafal jurusan angkot. Oh wow. Jadi angkot dari sini ke SMP, oh lewat sini aja Pak, sini bisa kita naik 2 kali. Kenapa? Karena bisa lebih cepat. Jadi nah itu hal gitu yang saya Ya inginkan. ampun. Ya, jadi hal semacam saya lebih hormat pada anak-anak yang begitu, bisa cari ide sendiri kan, cari ide. Dia tahu sendiri bahwa nanti bakal hujan, berarti saya harus mendapatkan angkot yang seperti apa, karena namanya angkot itu kan banyak lika-likunya lah gitu ya, di daerah Bogor. Saya di daerah Bogor ya. Nah di Bogor ini banyak lika-likunya, namanya 1001 angkot dari sini banyak banget. Nah, itu jadi saya tahu bahwa kalau mau ke sana saya nanya anak saya, sana naik angkot berapa? Oh ini aja Pak, naik sekian. Oh wow. Nanti di sana ganti naik apa gitu. Oh jadi apa ya? Jadi apa yang saya cita-citakan dulu ternyata benar terjadi gitu. Anak saya bisa punya logika berpikir dan terus berkembang sesuai dengan kondisi. Nah itu menarik. Itu yang Iya saya betul tuh Pak. Saya juga ngerasain sendiri sebetulnya skill yang sekarang paling dibutuhkan tuh salah satunya adalah problem solving dan logical thinking sih. betul. Karena kan masalahnya di dunia ini sekarang selalu berubah dengan cepat ya, apalagi Ya, perubahan teknologinya juga semakin eksponensial, bukan ya, linear lagi tuh. bukan Jadi langsung. yang makanya jadi yang paling utama tuh sebenarnya sekarang problem solvingnya itu, jadi melihat atau at least melihat opportunity-nya apa, terus habis itu kita bisa masuk dari mana. Itu tuh yang saya rasa cukup penting sih buat ditekanin ke anak-anak, apalagi Bapak tadi menekankannya dari SMP ya Pak. Ya. Artinya saya yakin
Ya kan namanya perubahan itu pasti terjadi ya perubahan ya Hmm. dalam apapun lah, dalam kondisi yang sehari-hari dia temui ataupun yang kadang-kadang tidak ditemui. Apalagi kalau dia kenal orang lain kan. Nah yang susah juga yang tadi pertanyaannya ke Mas Dodo ya, kembali sedikit. Ya. Kalau dia itu mengenal kata-kata yang baru dari temannya, itu yang bahaya. Nah, Gimana tuh Pak Itu berarti? ya, ya kemudian harus bisa menjelaskan pada dia. Ini penjelasannya tentunya dengan bahasa mereka ya, karena bahasa Hmm. saya harus saya rendahkan ke mereka. Saya rendahkan itu, saya berusaha menerangkan. Oh itu kata-kata yang nggak benar. Atau istri saya yang menerangkan, oh itu kata-kata nggak benar, artinya gini-gini, jangan ditiru. Tapi hal itu semata setiap hari mereka dengarkan itu kan bahaya kan gitu kan, Betul. kita nggak bisa memproteksi anak-anak kita setiap hari per per jam harus begini sekali, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu apa namanya, hal yang menariknya di situ tadi. Jadi kata kata Mas Dodo tadi, gimana mengajarinya itu susah, harus orang yang sudah kita kenal lama ya, sejak kecil kan anak sudah saya biasakan bicara gitu kan, biasakan bicara. Kadang mereka menuliskan dalam bentuk tulisan seadanya lah, bukan di kertas tuh. Semacam ya kalau sekarang orang ngomong membuat blog atau semacam begitulah, mereka udah saya suruh dari kecil gitu kan, dari kecil ada yang Hmm. suruh buat blog, oke, ada, walaupun yang diceritakan itu ya simpel-simpel banget lah gitu. Yang kalau saya sih mikir yang penting mereka menulis. Dengan menulis itu banyak sekali mereka menceritakan apa yang ada di pikiran kan. Apa yang ada di Betul. pikiran mereka utarakan dalam bentuk tulisan, dan itu nggak setiap orang bisa loh, saya yakin. Betul. Ya, Setuju. kita aja sudah usia kita sekarang ini tidak mungkin bisa menulis dengan cepat. Kita lebih suka pakai AI aja, ya kan? Pakai AI langsung prompt langsung jadi. Nah, tapi kalau kita menulis yang lebih dalam lagi susah sekali. Ya, tapi itu masalah teknologi lain lagi, lain halnya. Itu dok. Hmm. ini Pak, sangat menarik dari paparan yang sudah Bapak ceritakan dari awal itu saya menangkap bahwa cara mendidik Bapak itu demokrat, sangat demokrasi, namun juga tegas secara berimbang. Nah, bagaimana sih Pak supaya memanage tetap berimbang, tidak condong ke satu sisi, begitu Bapak? Mungkin kalau kita lihat sekarang itu eh, gaya politik. Jadi kita nggak boleh berat kemanapun, tapi boleh memaki ke kemanapun. Ya. Tapi gini, eh, saya lebih suka melihat yang sifatnya itu jujur, ya, jujur dan apa adanya, dan logis ya. Dengan yang logis itu kita bisa mikir bahwa itu sesuatu yang benar apa enggak bagi kita. Itu aja. Simpel-simpel, pokoknya simpel. Kalau saya harus mikir yang tidak simpel, misalkan saya tiba-tiba bicara masalah utang negara kita nih gimana, itu udah ada menteri keuangan, biarin aja dia ngomikir, ngapain gua bantu mikirin. Gua tuh apanya dia gitu kan, kenal aja kagak gitu kan. Jadi simpel-simpel aja lah, apa yang ada di depan saya sejauh mungkin saya pikirkan, sejauh mungkin yang bisa saya terapkan ya saya terapkan, itu aja. Sama anak-anak juga seperti itu. Jadi jangan sampai apa ya, kalau orang ngomong sekarang apa, overthinking ya macam itu lah, enggak lah ya. Overthinking, Hmm. betul. Gitu. Wah, itu sangat menarik Pak. Nah, sebagai cowok saya juga mungkin ada fase-fase mungkin anak pertama Bapak, masa-masa rebel bandel itu Pak. Nah, itu menghandlenya ketika hal tersebut terjadi itu tetap demokrasi atau tegas duluan Pak. Nah, mana duluan nih?
diajak diskusi terlebih dahulu atau langsung tegas dulu Pak baru diajak berdiskusi kemudian. Saya lihat dari sisi urgennya. Kalau dia gini deh, kalau misalkan ada anak naik pohon, padahal itu berbahaya, saya langsung larang nih dahulu. Nggak mungkin saya menerangkan dia nih pohon ini kan kamu nanti jatuh segala macam, nanti keburu jatuh, kelamaan itu. Iya, kamu nggak usah berpikir terlalu jauh, ringkas saja. Begitu lihat anak main apa-apa, dilarang dulu. Setelah itu baru kita kasih kenapa kamu dilarang, karena gini gini gini. Gitu. Kalau misalkan dari kita menunggu dulu, nanti saya terangkan dulu ya, sok jatuh dia. Gitu. Betul, betul Pak. Bro, kayak tiba-tiba repot nih. Tapi saya penasaran deh Pak. Ini sebelum kita lanjut lagi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu ya Pak. Ya. Em, di beberapa keluarga mereka tuh ada yang punya tanda kutip ritual. Ritualnya berdiskusi dengan orang tuanya gitu misalnya Pak. Ada yang setiap makan malam, ada yang pagi-pagi saat sarapan, ada yang misalnya seminggu sekali saat weekend diajak ngobrol, ada yang begitu ada masalah baru diobrolin. Nah, kalau di keluarga Bapak gimana sih membangun kebiasaan berdiskusi itu dari kecil? Ada gak ritualnya? Nggak ada ya. Saya tidak punya ritual khusus. Inginnya. Dulu tuh saya pada saat makan kita berkumpul nih berempat ngomongin masalah-masalah yang ada. Teman saya ada yang berhasil begitu, tapi saya nggak bisa. Ya oleh karena satu dan lain hal lah, saya nggak bisa melakukan itu. Tapi kemudian saya pikir ya segera saat perjalanan aja. Begitu kejadian atau akan ada kejadian, saya harus turun tangan menghandle itu, bisa saya atau istri saya gitu. Jadi jangan sampai melihat anak saya jatuh dulu atau anak saya melakukan sesuatu dulu yang salah. Nah itu walaupun nggak semua hal gitu. Ada aja hal yang kita mau ngomong tapi dia pasti tidak tahu kok gitu. Udah gede kok kamu tahu, dia pasti tahu gitu. Tapi ada juga hal yang kita harus kasih tahu. Kita sudah pengalaman sekian puluh tahun kok, gitu kan? Ya apa namanya, eh, pengetahuan itu kan bebas kan, kita kan dari alam liar lah gitu ya, apa aja kita bisa tahu gitu kan. Tapi tetap aja begitu ada kondisi ya kita sesuaikan. Artinya gini, saya tidak mungkin bisa menggunakan textbook ya. Dari textbook itu, oh kita harus gini sama anak kita nggak boleh gini nggak boleh ini nggak boleh Allah kesuwen. Kalau bagi saya nggak ada gunanya gitu, terlalu banyak nggak boleh boleh aja. Anak saya bisa mikir kok, saya yakin kepada anak saya bahwa mereka mampu mencerna pikiran itu gitu. Itu yang saya notice juga, kayaknya Bapak tuh lebih daripada memberikan solusinya, tapi Bapak memberikan tools bagi mereka untuk mencoba untuk mencari solusinya itu sendiri. Itu, did I catch that correctly? Ya, ya betul, bisa begitu karena Oke, memang ya bisa begitu betul. oke, mungkin kita sekarang lanjut ke pendidikan agama kali ya, Do ya. Oh Nah, ya ini kan boleh. juga Boleh Bel. penting nih buat dibahas. Gimana, Do? Ada bridgingan nggak sama pendidikan agama nih? Wah, ini untuk eh, pendidikan agama itu anak kecil itu seringkali pertanyaan itu juga kritis, bahkan tanda kutip terlampau kritis yang tidak hanya bisa berhenti di sebatas iman, Mbak. Nah, Ya, itu bagaimana itu, Pak, cara mengatasinya? eh, kita mungkin harus dengan contoh ya, tapi agak repot saya menjadi contohnya karena terlalu banyak yang dialamin. Nah, gini aja, ya. Kalau saya sih ngelihatnya lebih pada apa yang kamu lihat, kemudian kamu cerna, bisa nggak gitu?
Kalau nggak bisa, kita diskusikan. Jadi misalkan ya, apa ya, gini, misalkan masalah seru nih, masalah mistis ya, masalah mistis. Ada aja kan selalu masalah mistis itu nggak pernah selesai gitu, orang selalu, karena kan mistis itu ada kan di sini kita kan, di sini kita mistis itu, yang kita pikir yang terjadi. Ya, mereka harus bisa mengkombinasikan apa yang mereka lihat dengan apa yang kejadian sesungguhnya. Nah itu loh, tidak jarang anak saya itu mengetahui dulu tentang sesuatu daripada saya. Ya oke aja bagi saya sih, namanya anak-anak biasa aja. Tapi kemudian ada hal di mana saya beritahu dulu dia, kamu kalau ke sana nanti akan mengalami begini. Nah itu yang dia pegang sebagai, bukan sebagai keharusan tapi sebagai panutan ya. Ini kucing saya agak lewat ini. Iya. Soalnya di rumah ini kucing cukup banyak ya. Oke. Jadi memang masalah agama itu repot. Ya alhamdulillah mereka sudah semuanya itu sudah pernah selesai khatam Pak. Khatam. Ya, khatam sejak SD mereka sudah khatam, sudah hafal hampir semuanya. Ada berapa juz saya lupa. Itu pernah, karena di sekolahnya diajari kan dari kelas 1 sampai kelas 6 diajarin hal semacam itu. Walaupun sekarang yang saya lihat memang repotnya adalah tidak semua mereka bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan sejak SD. Ya bagi saya itu adalah tantangan yang tak terhentikan bagi manusia. Pasti ada aja selalu pertanyaan atau anggapan yang dipertanyakan itu selalu ada. Setiap hari setiap tahun selalu begitu. Jadi bagi saya ya oke, namanya manusia, tapi saya tidak mau berlindung di balik manusia ya. Karena kalau emang harus begitu ya begitu. Gak bisa kita sembunyi, namanya manusia ya boleh aja, nggak mau bisa gitu. Kita harus stick dengan komitmen. Tapi dulu ada kepikiran nggak Pak buat masukin anak-anak ke pesantren atau ke Oh iya. sekolah yang lebih Islami gitu? Nah, itu tadi. Jadi hampir sama dengan pendapat saya. Kalau saya ingin anak saya mengenal dunia yang sesungguhnya, realitas, itu keluar dari sana. Keluar dari SDIT tadi. Jadi kan SD-nya kan SDIT kan, SD yang sangat sempurna, keluar masuknya, makan yang diatur, belajar yang diatur segala macam, itu luar biasa. Begitu mereka masuk SMP, bebas sama sekali. Nah yang saya takutkan itu kemarin adalah gini, pada saat saya ditugaskan belajar S3 di Amerika, kemudian anak-anak kan saya harus bawa, kemudian juga istri, anak-anak saya yang menjadi beban mental luar biasa bagi saya. Kenapa? Ya masalah bahasa. Mereka bisa bahasa Inggris secara aktif bisa, tapi kan sangat terbatas, dan itu mengerikan bagi saya. Apalagi kalau saya lihat di film-film kan, ya biasalah kita kan paling film gitu kan, nonton anak di sana sekolah bajunya seenaknya, pergaulan seenaknya gitu kan, terlalu bebas. Kemudian gimana anak-anak saya gitu kan? Ya syukurnya, ya dalam tanda kutip ini syukur, karena saya yakin SD mereka selama di SD itu sudah diberi pegangan, ya dikatakan pegangan keimanan lah, jadi katakan itu. Jadi begitu ke sana mereka dari sisi iman aman ya. Terus dari sisi bicara
ada suatu apa namanya pendidikan di sana. Sebelum Anda masuk kelas, Anda belajar bahasa Inggris dulu, gitu. Jadi anak saya itu masuk sekolah negeri, SD negerinya, SMP negerinya sana, SMP. SMP negerinya. Jadi benar-benar SMP dan SMA negeri. Begitu masuk, udah, saya benar-benar saya lepas. Saya lepas itu saya tidak bisa dalam sekolah, harus di luar sekolah. Kita mereka belajar biasa. Sekitar 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, mereka jauh lebih lancar dalam bahasa Inggris pada saya. jadi saya itu malah kemana-mana kalau misalkan di pasar, saya selalu minta ke mereka, tolong dong tawarin makan ini, tolong tawarin makan itu. Jadi mereka lebih lancar ngomongnya, lebih kayak nonton film lah ya, lebih lepas ngomongnya lebih lepas tuh kan, lebih terbuka, lebih lepas ngomongnya, ya enak aja. Kayak misalkan Subway segala macam, ngomongnya lebih enak aja. Bahkan kan mereka tuh kan di Amerika tuh perjalanannya menggunakan bis ya, menggunakan bis umum ya. Nah di bis umum itu saya naik, mereka nggak mau duduk di sebelah saya, mereka nyebar di bus, ya duduk di orang-orang sana dan mereka ngajak ngobrol. Oh wow. jadi saya ngeri sendiri sebetulnya. Wah ini orangnya ngerti nggak ya? Iya. Bahkan sampai ada yang minta duit. Orang sana kan banyak juga minta duit loh. Minta duit itu maksudnya benar-benar minta duit, kayak orang di sini di perempatan jalan ya, itu Beggars. minta duit. Nah iya, beggars gitu. Minta duit, benar-benar minta duit. Begitu dikasih, saya akhirnya setelah sampai rumah saya ngomong, jangan dikasih begitu. Karena saya ngomong, karena saya diberitahu sama teman-teman orang Indonesia juga di sana bahwa mereka emang kerjaannya begitu, emang kerjanya nggak mau kerja, cuma minta duit aja gitu, minta duit aja untuk hidupnya gitu. Nah itu yang saya terangkan kepada anak-anak, kamu jangan beri mereka duit. Bukan berarti kemudian jahat, enggak, bukan jahat, tapi kita justru mendidik mereka. Karena peraturan dari pemerintah tidak boleh kita memberikan uang pada orang-orang lain, semacam itu. Jadi itu suatu pelajaran yang tidak bisa saya berikan contohnya oleh mereka, karena mereka mengalami sendiri, dan terus terang saya nggak ada di sebelah mereka gitu kan. Iya. Saya nggak bisa tahu apa yang dia ucapkan segala macam. Kalaupun dia mengucapkan sesuatu belum tentu saya tahu. karena mereka bahasa Inggrisnya kan kayak orang sana gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Ya gitulah ngomongnya. Iya. Pokoknya ngomong apa aja gitu. Ngomong apa adanya gitu. Nah itu yang saya nggak bisa atasi di antara. Tapi alhamdulillah dalam waktu 2-3 bulan tuh mereka udah oke banget. Sampai sekarang pun mereka masih selalu kontak dengan dosen-dosennya, bukan dosen, guru-guru mereka di sana atau teman-temannya di sana gitu. Masih. Jadi kayak misalkan dibuat mereka sebagai untuk latihan bahasa gitu. Sampai sekarang mereka latihan bahasa begitu. Saya punya grup pakai bahasa Inggris, nulisnya cepet jadi gitu. Saya kadang bingung, kamu tuh nulis apa sih? Oh mereka ternyata pakai Zoom apa tuh, nulis pakai bahasa gaulnya mereka gitu. Saya nggak ngerti. Ya, jadi benar-benar oke lah, itu tidak bisa saya pegang. Ya bisa pegang. Saya hanya bisa mengarahkan. Tidak mungkin saya memegang mereka masalah ini, silakan aja. Tapi saya yakin mereka sudah cukup kuat lah untuk diri mereka tuh, alhamdulillah mereka udah kuat. Ya tentunya saya akan mencoba membandingkan dengan rekan-rekan yang lain, juga dengan cerita yang lain seperti apa. Oke, berarti anak saya udah oke. Sekarang kemampuan bahasa mereka begitu, saya bebaskan mereka. Kamu mau sekolah di mana aja silakan, selama di dunia silakan. Jangan ke Mars, jangan ke Mars. Jadi bebas, kamu mau ke Eropa, mau ke
Amerika lagi silahkan, mau ke Australia bodo amat, bukannya bodo amat tapi silahkan, bebas. Mereka sudah tahu kok, sudah tahu cara bergaulnya, mereka tahu ngakalinnya gimana, ngakalin yang jelek sama yang baik mereka tahu ya. Karena kita harus tahu juga cara ngakalin yang jelek juga gimana. Jelek itu maksudnya yang tidak baik tuh gimana, harus tahu kita kalau kita sekolah di luar negeri. Kalau enggak ya kita kedodoran, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Kalau misalkan kalian sudah Nah, pernah kalau kayak gitu, cerita, Pak. Atau gimana, Pak, biasanya mereka? cerita dalam hal apanya? Yang tadi kan misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Nah, itu tuh apakah mereka cerita atau Bapak kayak udah ngewanti-wanti Oh, misalnya pergaulan di sana sa- seperti apa gitu. saya yang cerita kan, dan mereka kan ngalami sehari-hari kan. Mereka ngalami, saya menceritakan, oh si Anu tadi begini begini begini, sebaiknya begini begini begini. Jadi memang Oke. saya menceritakan berdasarkan contoh, contoh yang ada yang terjadi. Oh dia begini begini begini, seperti apa. Jadi saya ingin mereka tuh paham bahwa itu memang benar terjadi, juga itu baik atau tidak. Kadang kan ya itu tadi, jadi hal-hal yang baik tuh jadi dari abu-abu ya, abu-abu itu nggak bisa lagi bisa melihat terlalu. Yang penting tidak melintas agama, itu aja. Yang penting kan sekarang masalah agama kan, nggak boleh gitu kan. Misalkan Iya. kemudian oh kita dibolehkan makan babi, yang penting Bismillah. Ah ya nggak mungkin ngomong Bismillah bisa menggugurkan babi, kan nggak bisa dong. Kalau kita tahu itu babi ya kita nggak usah makan, gitu aja. Saya sendiri pernah makan babi waktu di Thailand, waktu di Thailand. Tapi ya begitu tahu saya langsung muntah, entah kenapa ya. Oke. Begitu tahu saya langsung muntah. Ya mungkin karena dari kecil sudah diceritakan bahwa babi itu tidak baik dengan alasan ABCD yang mungkin saja saya tidak tahu kebenarannya, tapi saya yakin ya udah babi itu nggak bisa. Jadi memang seperti itu Mas Bro. Nah, Ya. itu menarik Pak. Itu dari Bapak kan sampai muntah itu kan dari kecil. Kemudian tadi eh, kedua anak Bapak juga Bapak mesti dari SDIT, jadi kemungkinan imannya sudah terbentuk sehingga imannya aman. Nah, pertanyaan fundamentalnya sebenarnya kapan sih Pak waktu yang tepat untuk mengenalkan anak pada ajaran agama? Waduh, relatif ya. Saya melihatnya itu sejak mereka sekolah di SD itu sudah selalu kita berikan contoh. Oh ini tidak baik, ini baik. Ini tidak baik, ini baik. Tapi dalam hati kita nggak perlu ngomong ini menurut agama itu baik, bukan. Kita omong baik sama baik tidak baiknya versi kita aja dulu. Versi kita aja sampai mereka nanti begitu masuk SMP, mereka baru tahu, oh ini nggak baik, maksudnya nggak baik menurut agama. Oh ini baik itu menurut agama, tapi nggak baik juga boleh. Jadi hal semacam itu sulit sekali kita tentukan waktu yang berapa, waktu yang mana itu. Bagi saya nggak bisa menentukan. Dan saya lebih banyak belajar ya, terus terang belajar dari apa namanya, dari ustadz-ustadz yang selalu di itulah, jadi di IG apa di Facebook atau segala macam itu kan. Nah itu dari sana, oh begini saya kirimkan mereka, ini coba baca ini, coba dengar ini gitu. itu itu lebih baik. Saya nggak pernah, pokoknya prinsipnya jangan jangan percaya dengan yang teriak-teriak. Pokoknya yang suka teriak-teriak tuh udah nggak benar gitu ya. Toh dengan tenang-tenang itu kita bisa kok, bisa tenang gitu kan. Nggak usah percaya dengan yang teriak-teriak, yang suka teriak-teriak segala macam itu. Saya harapkan anak-anak saya tidak pernah memasuki dunia seperti itu. Ya relatif ya, cuman itu kan harapan. Jika ini Pak membahas ke ritual eh, ritual karena kita Islam tentunya untuk sholat. Nah itu berarti Bapak sudah mulai mencontohkan dari contoh itu jadi biasa sehingga eh,
tidak merasa dipaksa begitu Pak untuk sholat. Ya, itu kan kalau dia berada di rumah itu memang jadi contoh kan. Saya selalu ingin contoh itu lebih penting. Begitu dia di luar, itu yang tidak bisa saya kontrol. Apakah sedang main dengan teman-temannya? Nah, itu tidak bisa saya kontrol dengan mereka. Kemudian saya buka CCTV segala macam nggak mungkin. Ya. Nah, itu akhirnya saya percaya. Saya percaya dengan mereka untuk masalah sholat, oke. Karena banyak hal yang kadang bisa membuat Anda tuh membalik 180 derajat. 180 berarti benar-benar 180 ya, betul. Kalau 360 sih nggak balik, diem aja kan. Nah, 180 itu dulu yang begitu sholatnya rajin, membaca Al-Qur'annya rajin segala macam, tiba-tiba tidak mau sholat sama sekali. Pernah tidak mau sama sekali. Bahkan kecuali kalau saya ajak mau gitu ya. Tapi kalau enggak itu tidak sama sekali mau. Kecuali kalau sholat Id yang banyak orang, oke, mau. Atau Jumatan itu masih kadang-kadang mau, kadang-kadang. Nah, itu jadi hal semacam itu pasti ditemuin pada teman-teman di mana saat mereka bertemu dengan logika-logika. Saya takut di situ. Jadi pada saat Anda kuliah, ada waktu-waktu tertentu, saya nggak tahu tahun keberapa, itu ada yang masuk dengan logika-logika. Maksudnya orang yang bicara masalah agama ya, dengan logika tadi, saya tuh sudah pernah alami juga. Ada orang yang masuk bicara masalah logika, tapi begitu saya sangat tertarik, kemudian dia masukkan satu logika yang salah. Nah, itu dia. Karena kesalahan itulah saya kemudian berpikir ini orang nggak benar. Saya pernah waktu itu ikut acara yang Sabtu Minggu itu acara Kajian. ya bukan kajian sih, semacam sholat gitu loh, anak-anak kuliahan ada. Pokoknya dia Nggak tahu deh saya kalau itu. Sabtu Minggu aja gitu kita suruh kumpul. Nah, itu saya pernah ngalami. Si yang bicara bagus-bagus, ada yang bicara mau masuk logika. Dia ngomong, coba kita lihat di sebelah sana Surabaya itu ada pulau yang pokoknya jelek lah, begini jelek. Terus pulau apa ya? Pulau Madura, Pak? Bukan, sebelah sana lagi. Ya di sana yang Surabaya itu cuma ada Madura, Pak, nggak ada yang lain itu kan. Logika saya gitu kan. Ternyata yang dia maksud adalah Pulau Bali dengan segala macam, pokoknya fakta jeleknya ditampilkan ini. Terus kita mikir, Pak, Bali itu jauh, Pak, dari Madura. Yang paling dekat itu Madura ya Pulau Madura itu jauh dari Surabaya. Yang Anda itu cuma Madura gitu. Nah, Bapak tadi dengan niat yang macam-macam segala macam, langsung saat itu saya berkesimpulan bahwa ini orang bukan benar, ini orang salah. Ya. Udah sejak itu saya nggak pernah ketemu dia lagi sampai detik ini saya belum pernah ketemu lagi. Ya mudah-mudahan dia masih hidup, masih berguna ya. Tapi saya pernah tekankan ke guru ngaji saya dulu di waktu saya masih kuliah. Saya tanyakan beliau, gimana Pak kalau ada orang berpendapat gini, ya jangan diikuti. Bisa aja mungkin dia pada saat dia berpendapat dia merasa benar tapi padahal salah gitu kan. Nah, gunanya kita dipasang otak kan itu, kita harus bisa berpikir, dengan benar dengan data-data yang ada, ya asik aja gitu, nggak perlu lagi menyalahkan si A si B, nggak perlu lagi. Oke. Nah, itu yang sementara ini saya sih yakinnya seperti itu. Pak, tapi pernah nggak sih Pak sama anak-anak itu tuh ada masa-masa berantemnya gitu? Yang saya penasaran sebenarnya gimana resolusi konfliknya kalau semisal lagi berantem terkait apapun.
Alhamdulillah ya sampai saat ini belum pernah. Dan mudah-mudahan Oke. tidak akan pernah. Saya juga bingung. Ngapain ya gitu. Karena dia tahu kunci saya, artinya segala kejelekan saya tahu pasti dia. Karena saya kan terbuka terus. Walaupun saya tahu kejelekan dia, saya punya prinsip saya nggak boleh mengutarakan kejelekan dia. Nah itu Hmm. yang agak repot. Artinya saya termakan dengan prinsip saya sendiri ya. Kalau gitu. Nah jadi tapi intinya sih ada hal di mana kita bisa terbuka, ada hal lagi di mana kita bisa menyembunyikan sesuatu gitu ya. Tentunya dengan tujuan yang baik. Itu aja. Hmm. Oke. Kalau saya ada satu pertanyaan terakhir, Oke, ya dan ini silakan. kayaknya pertanyaan cukup penting. Kalau tadi kan kita ngomongin soal kebiasaannya atau proses mendidiknya seperti apa gitu kan, Pak. Nah, yang jarang diketahuin orang-orang menurut saya tuh adalah bagaimana mempersiapkan finansialnya tuh Pak buat sekolah. Kan dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan itu kan pasti ada tahap-tahap yang perlu dipersiapin. Kalau Bapak sendiri tuh ada tipsnya nggak Pak? Itu yang saya heran sampai sekarang saya nggak ngerti. Kok bisa? Iya betul. Jadi saya lebih percaya pada nasib ya. Saya Oke. terus terangan hanya ASN dengan gaji yang standar seluruh Indonesia orang tahu. Ya. Tapi kemudian menyekolahkan anak dua-duanya di perguruan tinggi, kemudian mereka selesai semua dan mereka sekarang udah kerja semua. Itu gimana? Saya dari dulu selalu berprinsip saya tidak akan menggunakan uang saya untuk suatu jabatan atau untuk suatu sekolah. Jadi saya mendapatkan jabatan ya sesuai dengan kemampuan saya aja, anak saya sekolah sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dengan seperti itu memang jelek tentang kutip ya. Jelek itu adalah saya tidak bisa mempersiapkan dari sisi finansial. Saya sampai heran sendiri kok bisa mereka lulus ya. Ya saya pikir ya alhamdulillah karena Iya. di situ apa ya di situ satu keberkahan yang saya dapat. Tapi kalau masalah ya insya Allah sih hidup mereka aman aja. Aman tuh artinya makan seadanya gitu kan. Seadanya loh. jangan makan jangan makan bebek terus, makan ayam juga boleh gitu kan. Kalau makan bebek terus di sekolah tuh. Dodol. jadi jadi apa namanya? Alhamdulillah saya sampai sekarang tidak ada konflik yang tajam ya. Kalaupun ada mungkin saya belum tahu, bukan belum tahu ya, mungkin belum ditampakkan oleh Allah. Ini konflik kamu gitu. Mungkin belum gitu. Sejauh ini saya percaya begitu. Oke. Dok, ada nggak Dok? Tambahan lagi Dok. Ya, soalnya udah 1,5 jam lebih ya. Seru nggak kerasa? Iya, Iya, seru. betul. Seru tidak kerasa. Ya, silakan. Ah, ini Mbak, eh, berkaca dari masa kecil saya dulu itu sering saya itu pengajaran agama yang saya dapat itu kadang cuma berhenti di doktrin dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, Pak. Nah, ketika kita menanyakan pertanyaan yang kritis, itu si pengajar itu malah bukan mengajarkan, malah menjudge. Nah, itu kan di luar